adik-adik, selamat pagi. Mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah membangunkan kami pada hari ini. Sekarang kami mau ibadah. Tuhan tolong berkati kami meskipun online, agar kami tetap bisa beribadah dengan fokus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong sertai ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, tahu gak Tuhan Yesus itu pernah membasuh kaki murid-muridnya loh. Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kita. Benar, Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kita. Makanya kita juga harus sayang sama Tuhan Yesus. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan I Love You Jesus. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan firman Tuhan ku dengar. Adik-adik boleh duduk ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam
firman Tuhan melalui video online. Tema firman Tuhan pagi ini ialah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Terambil dari kitab Yohanes pasal 13 ayat pertama sampai dengan 20. Mari kita membaca ayat terlebih dahulu. Terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 34. Firman Tuhan mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Suatu perintah baru kepada kita semua yang harus kita lakukan, yaitu kita harus saling mengasihi. Sama seperti Tuhan telah mengasihi kita semua, demikian pula kita belajar saling mengasihi. Adik-adik, sebelum kita menyimak firman Tuhan ini, saya langsung mohon supaya adik-adik sungguh-sungguh terarah hatinya, pikirannya kepada firman Tuhan. Jangan pada saat ini ditayangkan, jangan bermain-main. Karena firman Tuhan ini sangat berarti bagi kita. Ada apa di dalam firman Tuhan ini? Apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan? Dan Tuhan katakan, setiap orang yang mengerti firman ini dan melakukannya, ia akan disebut orang yang berbahagia. Ia akan menerima bagian di dalam kerajaan Tuhan. Luar biasa. Mari adik-adik, kita siapkan hati untuk menyimak, untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan ditayangkan sekarang ini. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesungguhnya,
Barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, adik-adik, kita semua sudah melihat, mendengarkan tentang firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Adik-adik, apa maksud Tuhan membasuh kaki murid-muridnya? Sedangkan Yesus itu adalah Tuhan dan Guru. Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia, Tuhan yang kudus, Raja di atas segala raja. Dia mau turun menjadi jelema dan melayani kita. Bahkan Dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Adik-adik, kalau kita melihat orang yang sedang membasuh kaki, orang yang pekerjaannya membasuh kaki, itu adalah pekerjaan yang sangat rendah sekali. Tetapi mengapa Tuhan Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya? Tuhan Yesus berkata, siapakah aku ini menurut engkau? Kepada murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya berkata, Tuhan, engkau adalah Tuhan dan Guru kami. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Mulia, Tuhan Raja dan segala raja, dan Tuhan sebagai Guru yang mengajarkan kebenaran demi kebenaran buat kami semua. Terus Tuhan mengatakan, katamu itu benar dan tepat. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang disebut Tuhan dan Guru oleh kamu semua, maka kamu pun harus melakukan saling membasuh kaki sesama. Apa artinya saling membasuh kaki? Adik-adik, ini mengandung arti yang sangat baik. Tuhan katakan, seorang murid tidak lebih tinggi dari gurunya. Seorang utusan tidak lebih tinggi dari orang yang mengutusnya. Apa arti semua ini? Tuhan adalah seorang guru yang agung. Seorang Tuhan di atas Tuhan dan segala Tuhan. Raja dan segalanya. Apa artinya Tuhan mau membasuh kaki muridnya? Adik-adik, ini artinya di dalam Tuhan membasuh kaki itu berarti satu, Tuhan memberikan sikap, 3 sikap yang menjadi teladan untuk murid-muridnya. Sikap yang pertama, Tuhan membasuh kaki murid-muridnya itu menunjukkan bahwa Tuhan itu mempunyai sikap yang taat. Tuhan memiliki sikap yang taat ketika Ia membasuh kaki murid-muridnya. Sikap yang kedua, Tuhan mempunyai sikap rendah hati ketika Ia melakukan pembasuhan kaki murid-muridnya. Dan yang ketiga, Tuhan memiliki sikap kasih yang sempurna ini kepada murid-muridnya. Tuhan mengatakan, sehari sebelum hari Paskah dimulai, sehari sebelum hari Paskah dimulai, Tuhan mengetahui bahwa saatnya sudah tiba. Ia harus pindah, ia harus beralih dari dunia ini kepada Bapa di surga. Kemudian setelah Ia makan bersama, ketika Ia akan mau makan bersama, Tuhan tahu bahwa Bapa di surga telah menyerahkan segala sesuatunya kepada Dia. Dan Dia dan Yesus ini berasal dari Bapa.
harus kembali kepada Bapa di surga. Dan Tuhan mengatakan, sejak semula Ia mengasihi murid-muridnya, sampai sekarang dan sampai kesudahan Ia mengasihi murid-muridnya. Itulah kasih yang Tuhan tekankan. Kalau kita memiliki kasih, maka kita harus memiliki ketaatan. Kalau kita memiliki kasih, maka kita harus memiliki sikap rendah hati. Tuhan katakan, barang siapa yang mengerti tentang hal ini dan melakukannya, maka orang ini akan disebut orang yang berbahagia. Orang ini yang akan memperoleh bagian dalam kerajaan surga. Nah, adik-adik, betapa bahagianya kita kalau kita mau mengerti hal ini, kita mau melakukan hal ini. Tapi kita harus ingat, kita harus selalu minta bantuan Tuhan, minta kekuatan Tuhan untuk bisa melakukan yang Tuhan inginkan. Inilah 3 hal penting yang harus kita lakukan, mengikuti teladan Kristus. Yang pertama, sikap ketaatan. Yang kedua, sikap kerendahan hati. Dan yang ketiga, sikap kasih. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 13 ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, adik-adik, kita belajar taat, belajar rendah hati, dan belajar mengasihi. Kita minta kekuatan Tuhan, beri kami kekuatan supaya kami bisa melakukan